Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik. Namun di sisi lain, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual justru gagal disahkan oleh DPR pada saat rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2021-2022. Saya Beri Baratena, inilah Sorotan Sepekan. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di lembaga pendidikan terus terjadi di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir saja, jumlah kasusnya sudah mencapai ribuan. Namun di tengah memuncaknya kasus, justru rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual baru akan dibahas di rapat paripurna tahun depan. Di Bandung, Jawa Barat, pemerkosaan dilakukan oleh guru pesantren. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terkait pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwati, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapatkan pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Muka Beji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi pada saat Maulid Nabi tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati yang tak mau lagi mengaji. Pencabulan terjadi di dalam ruangan majelis taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang sudah memiliki 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban pemerkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku diiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir, berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak membuat pengawasan lingkungan dipertanyakan. Aturan yang kurang tegas dan tidak memihak korban juga dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak pelecehan seksual. Iya, kalau kita juga melihat bahwa harusnya maksimal 15 tahun, bahkan kemudian juga sudah ada tambahan lagi seumur hidup, kemudian juga dilakukan kebiri dan sebagainya. Nah, ini belum ada laporan yang sudah mendapatkan sanksi pidana yang seberat itu. Jadi dalam hal ini mohon juga para penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku ini misalnya yang paling baru ini ya sudah sampai seumur hidup, ya, bahkan beberapa ada yang mengusulkan sampai hukuman mati dan sebagainya. Itu juga suatu sisi yang menyadarkan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun disiapkan jadi solusi. Namun nyatanya RUU TPKS batal disahkan dalam rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2021-2022. Keputusan membuat draft RUU TPKS ke paripurna kandas setelah rapat Badan Musyawarah Batal terselenggara. Interupsi pimpinan. Ya, interupsi pimpinan, mohon untuk izin bicara. Rapat yang berlangsung pada 16 Desember 2021 berlangsung alot dengan hujan interupsi dari anggota Dewan. Enough is enough, Ketua. Saya mohon dengan kebijaksanaan juga rasa kemanusiaan yang harus kita tempatkan dan kita angkat lebih tinggi
dari sekedar kepentingan politik, apalagi kepentingan politik jangka pendek. Maka RUU TPKS hendaknya bisa diputuskan bersama-sama pimpinan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini juga. Begitu banyak yang sudah menunggu dan menilai bahwa DPR gagal dan tidak memiliki sense of crisis adanya darurat kekerasan. Hanya masalah waktu, karena bahwa tidak ada waktu yang pas, cukup untuk kemudian untuk dilakukan secara mekanisme yang ada. Karena kami berkeinginan bahwa RUU PKS ini memang kemudian bisa kita putuskan sesuai mekanisme yang ada sehingga bisa menjaga pelaksanaan dari undang-undang itu berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya. Sedangkan hingga saat ini aturan kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan dua jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain kasus kekerasan seksual, masuknya COVID-19 varian Omikron juga menjadi perhatian publik. Kasus Omikron pertama terdeteksi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Meski demikian, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak perlu panik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dua kasus COVID-19 varian Omikron terdeteksi Jumat 17 Desember 2021. Dengan tambahan temuan ini total ada 3 kasus varian Omikron di Indonesia yang sudah terdeteksi. 2 pasien ini adalah hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi antara lain pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai bepergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai bepergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien baru menjalani karantina di Wisma Atlet. Kasus varian Omikron pertama kali terdeteksi di Wisma Atlet Kemayoran, bukan dari pasien melainkan dari salah satu petugas kebersihan yang sehari-hari bekerja di Wisma Atlet. Pada 8 Desember, 3 petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran yang menjalani tes PCR dinyatakan positif COVID-19. Hasil PCR 3 petugas kebersihan tersebut kemudian diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes untuk dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequence (WGS). Hasilnya pada 15 Desember kemarin, 1 dari 3 petugas kebersihan dinyatakan terjangkit varian baru Omikron. 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya, dari 3 orang ini 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Imbasnya terdeteksi COVID-19 varian Omikron di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, akses keluar masuk dibatasi. Selama 7 hari Wisma Atlet sejak 16 Desember 2021 akan di-lockdown dan seluruh petugas yang berada di dalam tak boleh pulang untuk mencegah penularan. Omikron memiliki gejala yang tak jauh berbeda dengan varian lainnya. Menurut WHO, gejala Omikron diantaranya demam, keringat malam, batuk kering, dan kelelahan. Meski bergejala ringan, namun tingkat penyebaran Omikron sangat tinggi. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah memperketat aturan perjalanan. WNE atau WNA yang bepergian dari luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari. Pada tanggal 16 Agustus, sejumlah bus berisi ratusan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri terlantar di dalam bus di depan Rusun Pasar Rumput. Penumpukan bus di ruas Jalan Dr. Saharjo, Manggarai, Jakarta Selatan sempat mengakibatkan kemacetan. Mereka terlantar lebih dari 15 jam lantaran tak mendapatkan kepastian lokasi karantina. Pokoknya dari semalam jam 2 masuk bis. Iya. Sampai jam berapa nih? Ya ini udah jam 10 lebih ini.
Ini kenapa belum boleh masuk katanya? Ya gitu alasannya, di dalamnya masih penuh. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, petugas memeriksa seluruh penumpang, khususnya bagi warga yang bepergian atau transit yang berasal dari 11 negara yang terdeteksi adanya varian Omikron. Pihak bandara juga mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal tambahan untuk menampung kedatangan internasional. Sementara itu, stasiun Pasar Senen mulai ramai dipadati penumpang jelang libur Natal Tahun Baru. Sejumlah penumpang mulai mengantri di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen. Petugas di lapangan melakukan pengaturan bagi penumpang agar tak terjadi kerumunan. Penumpang pesawat wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk penumpang kapal, calon penumpang menunjukkan sertifikat vaksin lengkap dan menunjukkan negatif COVID-19 berdasarkan rapid antigen. Sementara untuk kereta api antar kota wajib menunjukkan negatif hasil PCR dan vaksin lengkap. Aturan ini mulai berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Meski Omikron sudah masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak panik. Presiden juga mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1. Jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin.